Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahjanti dengan NIM 2591003, kelas PGMI 2C, guna memenuhi tugas mata kuliah akhlak dengan dosen pengampu Umi Ana Mariati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada kitab suci Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada kitab suci Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia, dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan spesies manusia di dunia maupun di luar angkasa akibat kiamat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Begitulah hadis Rasul yang disampaikan. Akhlak tidak hanya diberikan kepada sesama makhluk hidup, tetapi juga kepada Al-Quran dan Al-Kitabul Karim. Quran secara bahasa berarti bacaan. Oleh karena itu, salah satu bentuk akhlak kita padanya adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan beberapa adab agar ketika tilawah atau membaca Al-Quran dapat diberikan bekas pada kita. Ada 15 adab terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama, memilih waktu di mana Allah bertajalli atau berinteraksi dengan hamba-hambanya. Waktu tersebut adalah sepertiga malam terakhir, malam hari, waktu fajar, dan senggang di siang hari. Yang kedua, memilih tempat yang sesuai, contohnya masjid dan ruangan kosong tanpa gangguan. Yang ketiga, posisi tilawah memberikan keadaan kepasrahan atau ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dibaca dalam kalam Allah seperti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang keempat, disunahkan dalam keadaan suci secara fisik. Yang kelima, mensucikan semua indera yang dimiliki, mulai dari mata, telinga, dan seterusnya. Yang keenam, menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahalanya. Yang ketujuh, berharaplah naungan dan pertolongan Allah atau khauf wa raja, harus dengan keseimbangan. Selanjutnya yang kedelapan, membaca isti'azah atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, konsentrasi, mengosongkan dari hal-hal yang mengganggu. Yang kesepuluh, membatasi pikiran atau fokus hanya dengan bacaan Al-Quran. Yang ke-11, hadirkan Al-Quran dalam kekhusyukan. Yang ke-12, rasakan keagungan Allah dan mengagungkannya. Yang ke-13, memperhatikan ayat-ayat yang ditadabburi. Yang ke-14, hadirkan perasaan dan emosi sesuai dengan ayat-ayat yang dibaca. Misalnya ayat yang membicarakan tentang surga, maka emosi atau perasaan kita adalah senang. Sebaliknya jika membicarakan tentang neraka, maka emosi kita akan sedih dan khawatir apakah nantinya akan masuk surga atau masuk neraka. Ini yang terakhir 15, rasakan bahwa kita sedang diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai akhlak kepada kitab suci Al-Quran. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.